Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jekoners, Sultan Demak yang pertama, Raden Fatah adalah anak dari seorang saudagar dan bangsawan muslim dari Cina, yakni Syekh Bantong. Pada umumnya sejarawan setuju, bahwa Sultan pertama Demak bernama Raden Fatah adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Tentang siapa sesungguhnya Raja Majapahit yang dimaksud, ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama menilai, bahwa Brawijaya yang dimaksud adalah Kertabumi, yang berkuasa antara tahun 1474–1478. Dan secara urutan yang sepakati umumnya sejarawan, Kertabumi memang merupakan raja terakhir Majapahit. Salah satu yang mendukung pendapat ini adalah Profesor Slamet Muljana berdasarkan kajiannya atas naskah lokal dengan catatan kronik dari Klenteng Semarang. Namun adalah juga menganggap bahwa Brawijaya yang dimaksud adalah Kertawijaya, yang dijuluki Brawijaya V dan berkuasa di Majapahit antara tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Salah satu yang mendukung pendapat ini adalah Agus Sunyoto. Menurutnya, sejumlah catatan sejarah mengatakan bahwa Brawijaya tersebut memiliki istri asal negeri Campa yang bernama Darawati. Dengan demikian tidak diragukan lagi, bahwa Brawijaya yang dimaksud adalah Prabu Kertawijaya. Menurut carita Perwaka Caruban Nagari, ibu Raden Fatah adalah seorang selir berketurunan Cina bernama Siu Banci. Dia adalah putri dari pasangan Tan Go Huat dengan Siu Teo, penduduk muslim Cina asal Gresik. Tan Go Huat adalah seorang saudagar dan juga ulama yang dikenal dengan sebutan Syekh Bantong. Syekh Bantong merupakan anak dari Syekh Kuro Karawang. Diceritakan dalam perjalanan dakwahnya Syekh Bantong yang telah lama tinggal di Karawang, kemudian hijrah ke Gresik untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Bantong lalu menghadap kepada Prabu Brawijaya dengan membawa setumpuk upeti berupa emas, berlian dan kain sutra yang bagus. Tapi semua itu tidak dilihat oleh Brawijaya. Raja Majapahit itu lebih memilih Siu Banci untuk dijadikan istrinya. Tome Pires dalam Suma Oriental menegaskan bahwa pendiri dinasti Demak yang bernama Paterodin, Raden Fatan, adalah cucu seorang masyarakat dari keturunan rendah Gresik. Menurut Agus Sunyoto, asumsi bahwa Raden Fatah adalah keturunan dari orang rendahan bisa jadi karena merujuk pada ketentuan klasifikasi sosial masyarakat Jawa sebelum abad ke-16 Masehi. Ketika itu, kaum pribumi menempati kedudukan paling mulia, Wang Yukti, dalam strata sosial masyarakat. Sedangkan kaum pendatang atau orang-orang asing dianggap sebagai warga negara kelas 2, bahkan sederajat dengan pelayan atau wangkalilan, sebagaimana tercatat dalam prasasti Sangguran. Dan, jika penduduk asing itu memeluk agama selain Hindu sebagaimana tatanan sosial kemasyarakatan era Majapahit, mereka akan digolongkan sebagai kaum Mlekcha, yang kedudukannya di bawah golongan Candala, yaitu 2 tingkat di bawah golongan Sudra. Dengan demikian bisa dimaklumi jika Tome Pires berasumsi bahwa Raden Fatah adalah keturunan masyarakat rendahan. Kisah yang cukup masyhur tentang masa kecil Raden Fatah mengatakan, bahwa dia diasuh oleh sosok bernama Arya Damar yang menjabat sebagai Adipati Palembang. Dikisahkan, bahwa dikarenakan rasa cemburu dari permaisuri terhadap Siu Banci, Prabu Brawijaya memerintahkan Arya Damar untuk membawanya ke negeri Palembang. Ketika itu, Siu Banci sedang mengandung anak dari Brawijaya. Menurut Agus Sunyoto, yang dikutipnya dari Serat Kandaning Ringgit Purwapupuh 400401 Langgam Asmaradana, yang artinya sebagai berikut. Arya Damar memenuhi panggilan raja dan saat menghadap, Sri Prabu bersabda, "Wahai Arya Damar, cepat bawalah istriku asal Cina yang lagi hamil ini ke Palembang. Jika sudah melahirkan anakku, terserah sekehendakmu, Damar."
Putri Cina dikisahkan memiliki kapal beserta isinya. Arya Damar buru-buru naik kapal bersama-sama dengan ibunya, Nyi Indang, beserta uaknya, berlayar dikawal para Durwiksa. Sudah banyak orang beragama Buddha, Hindu-Buddha, yang masuk Islam. Banyak Maulana yang datang dari berbagai negeri, tinggal di negeri Jawa mencari penghidupan. Prabu Brawijaya tahu bahwa istrinya Yak Hamil telah sampai di Palembang dan melahirkan putra yang tampan, bercahaya seperti bintang, yang dinamai Raden Fatah, yang sangat suka kepada agama. Putri Cina itu lalu dinikahi oleh Arya Damar, melahirkan seorang putra yang dinamai Raden Kusen. Dalam kisah tersebut di atas dikatakan, bahwa Arya Damar akhirnya menikahi bekas selir sang Prabu, dan melahirkan putra bernama Raden Kusen. Persoalannya, dalam beberapa riwayat, seperti Babat Tanah Jawi dikatakan bahwa Arya Damar ini adalah putra sulung Brawijaya dari istri yang lain. Dengan kata lain, hubungan antara Arya Damar dengan Raden Fatah adalah kakak beradik, sekaligus ayah dan anak tiri. Sedang hubungan Raden Fatah dengan Raden Kusen, selain adik tiri, juga adalah paman keponakan. Bagaimana menurut kalian guys? Benarkah Arya Damar dan Raden Fatah adalah putranya Kertabumi? Jika kalian ada pendapat tolong tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur Jekoners. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.